Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dicintai Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, sarapan pagi yang begitu menguatkan kita untuk sepanjang hari ini. Saudara, di dalam dunia ini kita tahu banyak usaha-usaha, bidang-bidang, profesi-profesi. Di dalam segala usaha yang mereka kerjakan, mereka semua ingin, intinya yang dirindukan mereka berhasil dan sukses. Ya, saudara, cara Tuhan untuk kita sukses dalam bekerja. Di Alkitab kita tahu Tuhan sudah memberi petunjuk-petunjuk kepada kita apa yang harus kita kerjakan. Saudara, langsung saja. Yang pertama, saudara, kita meyakini bahwa berkat itu asalnya dari Tuhan. Di dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, jadi menurut ayat ini, bagi orang yang percaya, hal yang pertama yang dibutuhkan dan yang terpenting adalah campur tangan Tuhan. Kita perlu berdoa sebelum kita memulai segala sesuatu. Apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita kerjakan, kita minta tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, minta Tuhan yang menyertai apa yang kita kerjakan. Saudara, kita sering setiap hari kita doakan apa yang kita rencanakan dan yang akan kita kerjakan sepanjang hari itu, saudara ya, panjang hari ini. Yang kedua, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-10. Jadi takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dalam Amsal 22 ayat 4 disebutkan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kita tidak cukup untuk minta campur tangan Tuhan saja, untuk melibatkan Tuhan saja di dalam pekerjaan kita, di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, tapi kita juga perlu mempunyai sikap hidup yang takut akan Tuhan. Di dalam Alkitab sudah jelas contoh seorang tokoh yang bernama Yusuf. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Kita tahu apa yang dialami Yusuf. Dia menjadi orang yang sukses, ya, bahkan dia menjadi wakil dari Firaun. Dia memimpin di Mesir, saudara ya. Jadi itu yang benar-benar Tuhan inginkan. Yang kedua, takut akan Tuhan. Selanjutnya, saudara, yang ketiga, jangan lupa kita mempersembahkan harta kita kepada Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, di sini dikatakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Jangan lupa, saudara, kita memberi untuk Tuhan. Apa yang menjadi kewajiban kita untuk Tuhan, kita akan memberikan harta kita, saudara ya, keuangan kita, apa yang Tuhan butuhkan. Banyak orang yang berpikir bahwa memberi persembahan itu kepada Tuhan setelah kita mempunyai uang banyak.
Setelah uang kita berlebihan, ada lebih uang, baru kita memberi kepada Tuhan. Saudara, tapi ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Justru saudara, sebaliknya kita harus memberi terlebih dahulu kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan akan memberkati kita. Contoh saudara ya, janda di Sarfat. Ada kisah janda di Sarfat di dalam Raja-Raja saudara ya, pasal yang ke-17. Di sana diceritakan seorang janda waktu itu masa krisis saudara. Lalu Nabi Elia dia membutuhkan roti makan saudara ya. Janda ini cuma punya tepung dan minyak. Akhirnya ini adalah makanan terakhir buat dia saudara ya. Tapi karena Tuhan minta Nabi Elia membutuhkan, akhirnya dia berikan terlebih dahulu. Akhirnya apa saudara? Janda Sarfat ini terpelihara. Tepung dan minyak itu tidak pernah habis sampai datang musim hujan saudara. Luar biasa saudara. Jadi prinsip Tuhan, kita memberi dulu. Tidak boleh medit saudara ya. Wah, mau beri kepada Tuhan, mikirnya 100 kali, mikirnya 10 kali. Ya, itu yang ketiga. Lalu yang keempat saudara, mempunyai perencanaan. Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Saudara, jadi rencanakan pekerjaan saudara. Jadi saudara punya visi, punya iman, punya cita-cita, itu tidak apa-apa saudara, itu bagus. Justru kita harus punya visi. Apa rencana kita rencanakan saudara. Dan jangan malu-malu untuk kita belajar, untuk bertanya saudara ya. Jangan gengsi saudara. Kita semua selama hidup kita terus belajar saudara ya. Jadi yang keempat, kita mempunyai perencanaan. Jadi rencanakan cita-cita saudara. Yang kelima, rajin dan bekerja keras. Dalam Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Saudara, tidak semua orang ya, termasuk saya, itu orang yang pinter, yang cerdas. Saya juga dulu bukan orang pinter saudara ya, mau naik kelas itu pas-pasan waktu SMA. Jadi saudara, tidak setiap orang itu bisa menjadi orang sukses, meskipun itu cerdas saudara ya. Asalkan ia rajin, ia akan bisa jadi orang sukses saudara. Jadi tidak semua orang cerdas, berbakat, bahkan dari keluarga yang kaya itu bisa sukses saudara. Belum tentu saudara ya. Kalau mereka tidak rajin, tidak bisa saudara ya. Jadi bahkan orang yang tidak bisa, orang yang pas-pasan, asalkan ia rajin, ia bisa jadi orang sukses dan bekerja keras. Jangan lupa saudara, kita juga tetap tekun bekerja keras dalam bidang kita masing-masing saudara. Saya bersyukur saya dididik mulai SD saudara ya. Saya sudah diajari ngepel rumah sama mama saya. Jadi saya ingat itu kemungkinan kira-kira masih kelas 3 SD. Saya sudah ngepel rumah tiap hari saudara ya. Dari muka sampai belakang saya sendirian saudara. Lalu setelah saya besar, saya kerja ikut papa saya saudara. Saya juga dilatih kerja keras. Jadi
Jam 6 pagi saya sudah bangun, saya harus bekerja, saya sudah berangkat, saudara ya. Datangnya malam, saudara ya, saya masih disuruh nyuci mobil, saudara. Saya kerjakan dengan segenap hati, dengan sukacita, saudara. Jadi saya bersyukur sampai sekarang saya bisa kuat. Maksudnya bekerja dalam pekerjaan rumah, dalam pekerjaan bidang saya tidak merasa jenuh, tidak merasa capek, saudara. Karena apa? Karena sudah dilatih, saudara ya, sejak muda, sejak kecil. Jadi saudara jangan bosan-bosan. Mungkin saudara setiap hari saudara mengerjakan ini, kok tetap aja tiap hari ngepel, nyapu, saudara ya. Saya sampai sekarang, saudara ya, tiap malam, kalau mungkin datang malam ke Surabaya, kalau pas rumah saya kotor, saudara, saya langsung nyapu, langsung ngepel, saudara ya. Meskipun malam, kadang saya dimarahi sama istri saya karena malam, tapi karena saya sudah biasa, jadi saya senang nyapu, ngepel. Bahkan saya waktu kena COVID, saudara, saya setiap hari nyapu, saudara. Nyapu, jadi ada aktivitas terus. Bahkan baju ini sampai keringetan, saudara ya. Bonusnya sehat, saudara ya. Jadi kita jangan malas-malas, sebab manusia, Adam dan Hawa ya. Adam waktu di Taman Eden, apa yang Tuhan perintahkan? Disuruh bekerja, saudara ya, mengusahakan taman di sana. Jadi kita memang harus tidak boleh berhenti bekerja. Bahkan Bapa di surga pun sampai sekarang tetap bekerja, saudara. Luar biasa. Jadi firman Tuhan sampai di pagi hari ini, mari kita tetap semangat. Kita punya Tuhan Yesus. Kita minta Tuhan Yesus campur tangan dalam setiap apa yang kita usahakan. Kita mau hidup takut akan Tuhan, lalu kita punya visi, kita punya perencanaan, saudara harus punya cita-cita, program apa yang saudara inginkan untuk masa depan saudara. Lalu yang kelima, saudara, kita harus rajin, tekun, saudara. Jadi Tuhan Yesus pasti memberkati saudara, sebab dalam firman Tuhan sudah dikatakan, saudara, tangan orang rajin menjadi kaya, saudara. Ini bukan berbicara tentang kekayaan saja, saudara, tetapi saudara membicara tentang sukses. Orang yang rajin akan sukses dalam bidang apapun juga, saudara. Saya dulu waktu masih kuliah, saya sering ikut nyapu dan ngepel gereja, saudara ya. Jadi tiap Jumat atau Sabtu atau Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu itu jam-jam ibadah, saya sering ngepel, nyapu bersama pengerja, saudara. Jadi saya lihat ada pengerja yang malas, ada pengerja yang rajin, saudara ya. Dan sekarang setelah mereka sudah merintis semua, saudara, saya bisa melihat pengerja-pengerja yang rajin bekerja meskipun tidak dilihat, saudara ya. Mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan yang sukses, yang luar biasa, saudara. Jadi dalam bidang apapun juga, kalau kita malas, saudara, Tuhan tidak senang, saudara ya. Jadi juga sebagai karyawan, saudara, seorang pimpinan pasti akan memberikan berkatnya buat yang rajin. Yang malas tidak akan diberi berkat, saudara, tidak akan diberi bonus. Ya, puji Tuhan, kita mau rajin dalam bekerja, dalam melayani Tuhan, dalam bidang apapun juga, kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.